Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Putri Febrianti dengan NIM akhir 002 Konsorsium Grafia. Kali ini saya akan melanjutkan pengolahan Excel gelombang solidary pada data 2. Nah, ini untuk data asli plus NIM ini tuh kita isi dari NIM kita, terus ini diisi 0,3 NIM terakhir di NIM kita ini. Kemudian untuk ini kolom yang ini tuh tinggal ditambah aja, jadi 2,8 ditambah 0,002 ini kayak gitu. Terus untuk yang G ini tuh nggak usah ditambah NIM karena ini tuh nilai mutlak ya 9,8. Nah, untuk nilai perhitungannya ini sebentar saya ingat rumusnya. Nilai C sama dengan SQRT buka kurung nilai G dikali dengan nilai H plus D kemudian untuk nilainya seperti ini. Saya cek dulu untuk rumusnya betul atau tidak. Oke, tidak ada perubahan. Untuk nilai elevasi gelombang kita menggunakan rumus sama dengan H di dolar kemudian dikali dengan 1 dibagi cos 1 dibagi dengan cos H kemudian SQRT kemudian dikurung buka 2 kali di 3 dikali dengan nilai H lagi lalu dibagi dengan 4 dikali nilai D kemudian dipangkatkan 3. Oh ya, ini tuh jangan lupa di dolar kayak gini, ini juga di dolar dipangkatkan 3 kemudian dikurung tutup 3 kali dan dikali dengan nilai B yang nilai minus 5 yang ini, kemudian juga di dolar di dolar. Nah, untuk yang nilai minus 5 ini tuh dolarnya dihapus yang depan kemudian dikurangi dengan nilai C kemudian di dolar juga dikali dengan nilai ini 0 kemudian dikurung tutup 1 2 3 4 5 pangkat 2. Nah, sepertinya ada yang salah, coba kita perbesar dulu rumusnya. Kurang lebih rumusnya tuh kayak gini. Jadi karena ini udah salah, saya akan kopas dari rumus yang di sini. Oke. Lalu ini tinggal nah, ini tuh untuk beberapa nilai yang tetap itu di dolar seperti nilai H, kemudian nilai D dan nilai C. Kemudian kita enter. Nah, ini kita bisa drag aja, drag ke kanan. Kan ini untuk tahu kalau rumusnya benar atau enggak itu di drag ke bawah. Kalau sebentar.
gini, lalu di drag ke bawah. Oke, rumusnya benar karena nilainya tuh beda-beda semua. Kemudian untuk jarak dasar ke permukaan air itu kita pakai rumus sama dengan nilai D dolar kemudian ditambah dengan nilai yang ini, yang nilai di kolom -5, dan kita oke aja, terus kita drag ke samping kayak gini, kemudian kita drag ke bawah. Oke. Lalu untuk yang selanjutnya kita cari nilai H per D. Nah, nilai H per D di sini udah saya kasih karena tadi saya sebelum tag video itu ngerjain pakai grafik yang fungsi M dan N pada dari gelombang timbal gambar 2.21. Nah, di nilai HD ini tuh tinggal dibagi aja, jadi nilai H dibagi nilai D, kemudian kita dapatkan 0,43768. Nah, kita lakukan interpolasi, yaitu batas bawah diisi dengan 0,4 dan batas atasnya kita isi dengan 0,5. Kemudian panjang untuk si nilai jarak antara si 0,4 dan 0,5 itu jaraknya adalah 2 cm. Kemudian kita lakukan interpolasi seperti yang sudah kita lakukan kayak gini. Oke, dan 2 dikurangi dengan nilai 0. Oke, kita hitung. Oke, untuk ngecek nilai rumusnya ini benar atau tidak, ini akan saya cek di lewat sini. Oke, kayak gini. Oke, benar. Untuk kita grafik N ini tuh dari nilai H per D ini tuh ditarik ke atas sampai berpotongan dengan garis M. Kemudian ditarik ke kiri pada ini nilai M dan N ya ini tuh berada di antara 0,5 dan 0,6. Nah, untuk jarak perpotongan ini 0 ini jarak batas bawah, kemudian 0,6 ini jarak antara si titik yang udah kita yang udah kita tarik ke kiri ini tuh jaraknya 0,6, kemudian jarak antara 0,5 dan 0,6 itu sebesar 1,8 cm. Kemudian kita akan melakukan interpolasi seperti ini. Oke, seperti ini. Untuk nilai N-nya itu 0,53333. Nah, kemudian untuk yang nilai nilai N ini tuh kita juga lakuin di nilai HD yang ini 0,43 ini dikira-kira aja. Ini tuh subjektif, jadi tiap orang tuh beda. Jadi kalau saya tuh di sini, kemudian saya tarik sampai ke bersinggungan dengan berpotongan dengan grafik M, garis M, kemudian saya tarik ke kiri dan didapat di perhitungan 0,8 dan 0,9. Maka dari itu untuk nilai M yang di batas bawah ini saya tulis 0,8 dan batas atasnya 0,9. Kemudian untuk panjang dari 0,8 hingga 0,9 itu panjangnya 1,8 cm. Kemudian
untuk nilai interpolasi, untuk mendapatkan nilai M, kita lakukan interpolasi seperti ini. Oke, didapat nilai M-nya itu sebesar 0,861111. Nah, ini tinggal kita konekin aja dari sini, ini juga kita konekin di nilai M yang udah kita interpolasi. Nah, untuk nilai kecepatan horizontal kita menggunakan rumus ini agak panjang, jadi saya tulis dulu nilai C kali 1 plus cos radians P nilai M dolar, kemudian dikali dengan nilai ini, nilai si apa yang di sini, berarti ini nilai B37 karena ini ketutupan, jadi saya tulis manual di dolar, jangan lupa, kemudian dibagi dengan C6. Ini rumusnya, C6 itu dari si D ini, kemudian kita dolar, kemudian dikali dengan cos H, nilai M dolar dikali dengan nilai minus 5 kita dolar, kemudian dibagi dengan nilai D yaitu C6, kemudian di kurung tutup 2 kali dibagi dengan cos radians nilai M di dolar, kemudian dikali dengan nilai B37 yang tadi, ini kita dolar juga. Nah, ini jangan lupa dihapus di yang dolar tengah. Untuk yang tadi juga, tapi sebentar saya selesaikan ini dulu, kemudian dibagi dengan nilai D di dolar, kemudian ditambah dengan cos H, nilai M, kemudian kita dolar juga, kemudian dikali dengan nilai D, kita dolar. Ini salah, ini nilai B33 dikali C36. Yang ini, nilai ini kita dolar kayak gini, tapi untuk dolar depan kita hilangkan, terus dibagi dengan nilai D. Nah, ini kita dolar, kemudian kita kurung tutup 3 kali dan dipangkat 2. Oke, kayak gini. Ini untuk meminimalisir kesalahan, saya akan saya kopas dari sisi data 1 yang sudah dilakukan. Nah, ini kira-kira tuh rumusnya kayak gini. Jadi saya akan kopas aja dari si data 1 kecepatan horizontal kayak gini. Jadi ini saya hapus dulu, kemudian ini saya kopas dari sini. Oke, kecepatan horizontal. Oke, kemudian ini kita bisa drag ke samping dan drag ke bawah. Oke, nggak bisa. Nah, ini
Ini karena yang kolom sini belum selesai, ini kita 1/3 dibagi nilai YS X per T. Nah, nilai YS X per T ini tuh didapat dari sini sesuai nim akhir. Jadi nim akhir saya kan 2, berarti nilai X nya -3 dan T nya 5. Jadi ini saya kuning kayak gini, ini juga saya kuning untuk nilai elevasi. Nah, 1/3 dikali dengan nilai si jarak dasar yang ini. Nih, kita yang ini 2/3 dikali dengan si nilai elevasi. Sebentar, bener apa enggak? Dulu. Untuk kecepatan ini di 28 tuh berarti. Ini kenapa sih kayak gini? Error ya, guys. Ini error, bentar. Oke, nanti saya akan perbaiki. Untuk nilai ini 2/3 dikali dengan nilai YS. Oke, untuk nilai ini tuh sama dengan nilai D kayak gini ditambah dengan si nilai elevasi gelombang. Oke, terus yang ini kita drag ke kanan, kemudian kita drag ke bawah kayak gini. Nah, ini nilainya beda-beda, jadi ini benar. Nah, kemudian ini kan karena sama, ini kita konekin aja, terus kita konek kayak gini dan kita konek kayak gini. Nah, untuk nilai kecepatan vertikal ini kita pakai rumus, yaitu sama dengan C10 kita dolar kemudian dikali C10. Nanti saya jelaskan untuk kolom-kolomnya ini ya. Saya tulis dulu rumusnya. Salah. Kecepatan vertikal dikali dengan sin radians dikali dengan $45 di kayak gini dikali dengan nilai D, kemudian dikali dengan sin H $33 dikali dengan C44 dolar. Ini dolar depan dihapus. Oke, dolar depan dihapus, kemudian dibagi dengan nilai D dolar kurung tutup 2 kali membuka cos radians B33 dolar dikali dengan B45 dolar yang tengah dihapus, kemudian dibagi dengan C6 dolar 22 kali ditambah cos H B33 dolar dikali C44 dolar depan dihapus,
dikali C, kemudian dibagi 2, dan dibagi kemudian dibagi dengan C6 dolar dan C6 kita dolar, kemudian kurung tutup 3 kali dan dipangkat 2. Oke, kita enter. Nah, ini tuh kita untuk nilai kecepatan vertikal ini tuh karena saya takut ada kesalahan, jadi saya akan copy dari rumus yang sudah saya tulis juga di sini. Ini kita gedein dulu, kita copy kayak gini dan kita oke, terus kita kayak gini, terus kita drag. Oke. Terus untuk kecepatan maksimum ini tuh kita juga bisa connect dari sini. Ya, tadi agak error ya. Nah, ini benar untuk kecepatan vertikal memang yang ini tuh hasilnya 0. Terus untuk kecepatan maksimum ini kita pakai rumus sebentar. Kecepatan maksimum sama dengan nilai C kita dolar dikali dengan nilai N, kemudian kita dolar, kemudian dibagi dengan 1 tambah cos radians nilai M, kemudian dikali dengan nilai B yang ini, nilai yang 0 yang ini, kemudian kita dolar. Ini kita hapus yang dolar tengah, kemudian dikurung tutup dan dibagi dengan nilai D, yakni pada kolom C6, dan kita dolar tutup kurung 2 kali. Oke, kayak gini. Lalu kita akan drag ke samping seperti ini, kayak gini. Nah, ini tuh ada kesalahan karena nilainya tuh sama semua, jadi ini saya akan kopas dari rumus yang di data 1 kayak gini ya. Nah, oke. Jadi untuk nilai yang ke samping ini tuh nilainya sama, tapi untuk nilai yang ke bawah ini harus beda gitu. Untuk mengetahui kalau rumusnya itu udah benar apa belum. Untuk nilai volume transport kita menggunakan rumus sama dengan kurung buka 2 kali 16 dibagi 3, kemudian kita kurung tutup dan dikali dengan nilai D, yakni pada kolom C6, kemudian kita pangkatkan 3 dan dikali dengan nilai nilai H, kemudian kita kurung tutup dan dipangkat 0,5 kayak gini, kemudian kita enter. Untuk nilai volume transport kita dapat 62,61912. Kemudian untuk nilai energi kita pakai rumus 8 per K dikali dengan akar 3, kemudian dikali dengan nilai rho 1025,
kemudian dikali dengan nilai si G, kemudian dikali dengan nilai G, kemudian dikali dengan nilai H yang dipangkat 1,5, kemudian kita kurung tutup 2 kali, kemudian dipangkat lagi 10 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Oke, untuk meminimalisir kesalahan ini saya akan kopas dari si rumus yang di sini kayak gini. Ternyata nilainya beda karena berarti benar kalau saya tadi ada salah penulisan rumusnya ya. Jadi untuk data 3 kayak gitu, data 1, 2, 3 ini udah saya kerjain semua. Demikian video lanjutan pengolahan data gelombang soliteri ini saya buat. Apabila dalam pengerjaan saya ada kesalahan, mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.